Beckham Putra tidak dipanggil dari Persib Bandung? Gue bertanya-tanya nih, jujur aja. Gue bukan fans Persib, gue netral untuk Liga Indonesia. Tapi gue tuh setiap nonton Persib Bandung main, ya, dan Beckham Putra di situ tampil, itu mainnya bagus, selalu bagus. Hampir jarang mainnya tuh underperform. Dan gue rasa dia layak dikasih kesempatan. Apalagi mungkin di lini tengah, ya bisa lah dia bersaing dengan Egy Maulana Fikri sama yang lain. Untuk di lini tengah bisa bro, menurut gue. Kalau dikasih kepercayaan, sangat disayangkan menurut gue Beckham Putra nggak dipanggil. Walau gue nggak tahu ya sudut pandang kalian seperti apa. Bisa jadi kalian setuju ataupun kalian ngerasa nggak layak, atau apapun itu terserah kalian. Tapi menurut gue sebenarnya Beckham Putra layak dicoba sih, menurut gue ini. Tapi balik lagi, memang sudut pandang setiap orang kan beda, bebas. Menurut kalian gimana nih? Dengan skuad yang ada, timnas kita mampu nggak untuk menghancurkan Australia dalam waktu dekat? Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, teman-teman, apa kabarnya? Apakah puasanya masih lancar? Teman, ini ada beberapa video yang mau saya reaksi ya. Di antaranya ada CEO-nya S-Pro yang mau bikin jas untuk para pemain timnas Indonesia yang Indonesia akan lawatan ke Australia ini akan menggunakan jas ya. Bagus, keren, seperti timnas Jepang kemarin ya waktu datang ke Indonesia. Mereka kelihatan gagah sekali. Dan seperti apa videonya, kita lihat. Muhammad Sadak, CEO S-Pro, mengungkapkan akan siapkan jas untuk pemain timnas Indonesia saat away nanti di Australia, guys. Jadi kita akan lihat timnas kita Indonesia, Bang Jai dan kawan-kawan akan menggunakan setelan jas lengkap seperti timnas Jepang kemarin saat tiba di Indonesia, guys. Ya, kira-kira nanti penampakannya begini nih. Rizky Ridho, Saint Patinama, Jaizas pakai jas, ya? Keren banget, ganteng banget. Kalau lo sendiri penasaran ngelihat fotonya siapa kalau pakai jas kayak gini? Setuju nggak kalau timnas Indonesia nanti ke Australia pakai setelan jas kayak gini? Komentarnya sip. Ya, semua keren, semua gagah, semua kelihatan berwibawa sekali ya kalau menggunakan jas. Karena jas itu membawa aura yang bagus sekali tuh kalau digunakan oleh para pemain timnas Indonesia ya. Mudah-mudahan membawa keberuntungan juga ya. Lanjut. Masih belum puas dengan format Piala Dunia saat ini, FIFA dikabarkan ingin Piala Dunia 2030 diikuti oleh 64 negara. Seperti yang kita tahu, Piala Dunia yang biasanya hanya diikuti 32 tim, tahun 2026 nanti akan diikuti oleh 48 tim. Namun sepertinya rekening para petinggi FIFA yang udah menggelembung itu masih belum puas juga. Mereka masih berteriak kelaparan dan kehausan. Mereka ingin Piala Dunia tahun 2030 diikuti oleh 64 tim. Mereka juga berdalih jumlah 64 tim itu untuk merayakan 100 tahun Piala Dunia pada tahun 2030 mendatang dan merupakan usulan spontan oleh salah seorang anggota FIFA pada pertemuan yang baru saja diadakan pada tanggal 5 Maret kemarin. Spontan banget. Yah, semakin banyak pesertanya semakin berkurang eksklusivitasnya, tapi pundi-pundi rekening petinggi FIFA semakin membengkak. Namun bisa jadi hal ini akan menjadi berkah tersendiri bagi timnas Indonesia. Mungkin saja peluang kita untuk lolos menjadi lebih besar karena kuota pesertanya juga ditambah. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya ada baik buruknya ya. Yang pertama, kalau buruknya Piala Dunia itu akan kehilangan marwahnya ya menurut saya, karena terlalu banyak tim yang ikut, negara-negara yang ikut, sehingga akan kurang seru lah kalau kebanyakan tim negara-negara yang ikut Piala Dunia terlalu banyak. Tapi baiknya, di sisi baiknya itu ada kemungkinan Indonesia mungkin bisa lolos ke Piala Dunia, dan tidak hanya Indonesia ya, negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah atau Asia Selatan itu mungkin banyak kesempatan untuk mengikuti Piala Dunia ya teman-teman, karena banyaknya peserta yang akan diikutkan ke Piala Dunia itu. Oke, lanjut. Calon pemain timnas Indonesia, Joy Pelupesi, mengatakan bahwa dirinya sudah dapat banyak cerita dari Ragnar Oratmangun soal negara Indonesia.
Pelupesi sedang menjalani proses naturalisasi dan sudah mendapatkan restu serta dijadwalkan mengambil sumpah WNI pada 10 Maret 2025. Bakal membela skuad Garuda, pemain Lomel SK tersebut merasa terhormat dan merasa bangga membela negara tempat asal kakek dan neneknya. Menariknya, walau tidak pernah pergi ke Indonesia, pemain keturunan Maluku ini mengaku sudah dengar soal Indonesia dari Ragnar Oratmangun. Bergabung dengan timnas Indonesia, Joey Pelupesi diprediksi tidak akan susah untuk beradaptasi. Pasalnya, ia sudah mengenal beberapa nama di skuad Garuda, seperti Ragnar Oratmangun serta Patrick Kluivert yang menjadi pelatih utama timnas Indonesia. Mungkin sejak nenek kakeknya pindah ke Belanda itu mereka tidak pernah balik lagi ke Indonesia ya, tidak berkunjung lagi ke Indonesia, sehingga anak cucunya pun mungkin ya tidak tahu ya Indonesia itu seperti apa. Ini baru dengar dari Ragnar Oratmangun gitu katanya. Berarti dia tidak tahu sama sekali ya Indonesia. Yes, akhirnya Garuda Calling keluar juga. Ini dia 27 nama pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret ini, guys. Dia 27 nama pemain tersebut adalah Martin Paes, Nadeo, dan Hernando di penjaga gawang. Kemudian ada Rafael Strike, Tom Haye, Septian Satria Bagaskara, Kevin Dix, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Ragnar Oratmangun, Miss Hilgers, Ivar Jenner, Jordi Amat, Saint Patinama, Calvin Verdong, Marcelino Ferdinand, Ole Romani, Eliano Renders, Rizky Rido, Muhammad Ferrari, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Nathan Choaon, Pratamarhan, Jai Izes, Sunny Walsh, dan Justin Hapner. Dan sisanya 3 pemain lagi masih nunggu sumpah, guys, hari Senin. Jadi total kalau ditambah 3 pemain tersebut adalah 30 pemain. Sedangkan yang bisa dimasukkan hanya 23 pemain di daftar susunan pemain di hari H. Jadi totalnya ada 7 pemain yang harus rela duduk di tribun. Menurut kalian siapa, guys? 7 pemain tersebut. Komentarnya sikat. Banyak sekali ya yang dipanggil, ada 30 nama, tapi diantaranya tidak ada nama Sadil Ramdhani ya, kalau saya nggak salah dengar tadi. Padahal dia kan main di Malaysia sudah lama ya, dan permainannya juga cukup bagus, tapi kenapa nggak dipanggil gitu. Dan 3 nama lain yang masih belum diambil sumpahnya ya teman-teman. Nanti setelah pengambilan sumpah dan perpindahan federasi, mungkin nanti langsung menyusul gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan bisa langsung gabung ke timnas waktu lawan Australia nanti ya. Mudah-mudahan mereka bisa membantu timnas Indonesia. Mudah-mudahan bisa memenangkan laga lawan Australia, sehingga kita bisa bercokol di posisi 2 ya, dan tidak tergeser lagi ya. Mungkin mudah-mudahan ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.